Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ganesha Podcast Masa. podcast yang akan memberikan Anda tentang informasi tentang dunia ilmu pengetahuan, seni, dan juga inspirasi. Bersama saya, Nakia Melvana Satoichi, dan rekan saya, Safira Tofel Fauzi, yang akan menjadi podcaster Anda dalam episode kali ini. Jadi, duduklah dengan nyaman, nikmati setiap episode kami, dan bersiaplah terinspirasi dengan Ganesha Podcast Masa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perjalanan sukses, strategi, proses, dan tak lupa pelajaran penting setelah melewati tes-tes yang ada di perkuliahan sampai menuju ke tes mandiri. Boleh dong Kak, ini kan kakaknya udah kelihatan ada almet warna kuning dan juga biru ya Kak ya. Jadi supaya teman-teman makin kenal, boleh diperkenalkan dulu dari nama, angkatan, jurusan, serta kampus mana sih kakak berasal. Seperti itu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, aku Hafiz Pragatya Saputra, bisa dipanggil Hafiz. Aku dari angkatan 25. Sekarang aku berada di Prodi Teknik Mesin di Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama aku Aisyah Zika Sofia, biasa dipanggil Ica, dari angkatan 2025, fakultas dari Universitas Indonesia, Fakultas Vokasi, jurusan Terapi Okupasi. Wow, keren banget ya ternyata. Jadi Kak Hafiz, ITS yang dari jurusan Teknik Mesin. Teknik Mesin. Terus ada Kak Ica dari UI, dari jurusan apa Kak Aji? Terapi Oh, Okupasi. Terapi Okupasi, seperti itu. Baik Kak nih, sebelumnya kalau untuk mandiri sendiri, setiap universitas pasti berbeda-beda kan ya Kak? Dari ITS sendiri ataupun dari UI sendiri mungkin ada berapa jalur mandiri yang bisa Kak sampaikan kepada kami di sini? Oke, mungkin dari aku lagi dulu ya. Iya, boleh Kak. Jadi, setauku kalau di tes tuh kita bisa memakai 2 jalur mandiri. Ada tiga jalur mandiri. Yang pertama ada jalur mandiri prestasi, ada jalur mandiri reguler, dan juga ada jalur mandiri kemitraan. Nah, untuk jalur mandiri yang prestasi ini gimana sih? Jadi yang setauku kalau jalur mandiri prestasi ini apabila teman-teman memiliki prestasi yang cukup mentereng di SMA, namun kalian tidak bisa lolos di SNBP atau SNBT, itu bisa banget mendaftar di TS melalui jalur mandiri ini. Nah, untuk mandiri umum, nah kebetulan aku ini dari mandiri umum. Jadi mandiri umum di TS itu di angkatanku dulu kita mengerjakan soal yang sudah disediakan oleh ITS, jadi seperti itu. Terus untuk yang mandiri kemitraan, apabila ada kenalan dari orang tuanya nih, yang menjadi salah satu mitra di ITS, itu bisa banget masuk ke ITS pakai jalur mandiri kemitraan. Baik, untuk Kakak Ica sendiri di Universitas Indonesia, Kalau di UI sendiri itu ada 2 jalur masuk mandiri. Yang pertama itu PPKB UI sama SIMAK UI. Kalau PPKB UI itu dia lebih ke mirip SNBP karena dia itu pakai nilai rapot sama bikin esai. Tapi katanya kalau tahun ini itu pakai nilai TKA juga. Jadi kalau misalkan nilai TKA-nya bagus, terus punya sertif juga, bisa dilampirin di PPKB UI tersebut. Terus habis itu ada SIMAK UI juga. Yang SIMAK UI ini tuh mirip-mirip sama UTBK, tapi tuh banyak orang tuh ngomong kalau SIMAK UI itu cuma bisa disimak doang. Tapi ada teman aku, dia itu anak SIMAK UI itu lolos guys, jadi nggak usah pesimis nih kalau mau daftar. nah setelah kita mengetahuinya ternyata beragam sekali jalur-jalur mandiri yang ada, yang terutama dalam setiap universitasnya. Untuk sebelumnya nih Kak, dari SMA ini pernah nggak sih Kak ada gambaran bakal masuk lewat jalur mandiri? Kalau aku sih enggak ya. Aku tuh mungkin gara-gara awalnya aku tuh udah kayak ngerasa broken heart lah gara-gara nggak masuk list eligible. Terus akhirnya aku nge-push banget buat belajar UTBK, tapi sayang sekali aku nggak lolos di UTBK. Terus akhirnya aku terpaksa harus ikut mandiri, di mana waktu mandiri tuh semua universitas yang bukan mandiri tuh aku cobain semua. Bahkan di UI pun aku juga daftar. Tapi waktu berjalannya waktu aku tes mandiri ini tuh dari semua yang aku daftarin tuh yang keterima cuma UI. Alhamdulillahnya cuma UI. Untung UI. Rezekinya di UI berarti kakaknya berarti. Kalau Kak Hafiz gimana Kak? Oke, jadi kalau aku sendiri, sebenarnya aku dari awal udah pede banget nih di SNBP karena izin.
Aku dulu ketua OSIS. Oh, Jadi aku ngerasa dulu kalau di SMA apalagi di eligible tuh aku pede banget kalau bakal masuk di SNBP. Tapi Tuhan memberikan jalan yang lain dan aku harus fight lagi di SNBT dan Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Maka dari itu aku diberikan di jalur mandiri dan di mandiri itu sebenarnya aku juga nggak nyangka lah bisa sampai di jalur ini karena ya mindsetku dari awal aku ketos dan itu bisa jadi modal yang berharga lah buat aku. Ternyata itu nggak cukup. Jadi seperti itu. ya berarti walaupun model itu udah cukup berharga ya di awal, tapi belum bisa menjamin ya kakak ya buat masuk ke PTN impian gitu. Dan kalau menurut kakak sekalian, hal paling krusial apa yang harus dipahami oleh siswa-siswa yang dimana ini juga bisa jadi saran buat teman-teman yang menonton untuk bisa lolos di jalur mandiri nanti? Seperti itu. Yang pertama aku mau nyampein yang SNBP dulu nih. Jadi menurutku hal krusial yang harus teman-teman kami angkatan 26, 27, 28 atau siapapun yang menonton video ini, yang paling penting itu ada konsistensi nilai teman-teman. Jadi walaupun nilai kalian tinggi, kalau nilai kalian gak konsisten itu menurutku bakal kecil kemungkinan buat kalian itu lolos di jalur SNBP. Dan itu juga menurutku hal yang harus diperhatikan ketika kalian mendaftar di jalur SNBT, karena di universitasku sendiri di ITS itu konsistensi nilai itu juga salah satu hal yang cukup diperhitungkan lah. Jadi seperti itu. Terus untuk hal krusial yang aku tekankan di mandiri itu mental sih, karena aku udah nggak lolos di SNBP, aku nggak lolos di SNBT, dan jalur terakhirku ada di mandiri, jadi aku harus fight sebisaku di mandiri. Jadi seperti itu. Baik kan Kakak Ica? Iya. Kalau dari aku sih gak beda jauh ya dari Hafiz. Soalnya mungkin ini bisa menjadi motivasi ya buat yang nonton video. Soalnya dari aku kelas 10 tuh ya yang dikatakan Hafiz tuh nilai aku tuh kayak naik turun gitu, enggak yang naik terus gitu, enggak. Jadi aku ngerasa aku tuh nyesel banget, kenapa ya dari kelas 10 tuh kok aku enggak langsung belajar banget gitu. Kenapa kok aku harus main-main dulu? Kenapa harus bolos les kayak gitu-gitu? Jangan ya, jangan ditiru. Terus abis itu hal krusial lainnya menurut aku itu berdoa guys. Berdoa, harus sholat tepat waktu, ingat sama Allah. Bukan karena nggak lolos SNBP, nggak lolos SNBT kalian baru berdoa gitu, jangan. Dengan dari awal, dari kelas 10, dari sebelum-sebelumnya tuh kayak dirajinin sholatnya, dirajinin jalur langitnya, biar nanti tuh kalian tuh misalkan punya nadar atau keinginan tuh langsung dikabulin sama Allah. Jadi teman-teman kita jadi tahu, kita ternyata nggak cuma perlu buat nyiapin nilai aja, nggak cuma perlu buat konsisten nilai aja, tapi juga diperlukan mental dan juga jalur langit nih di sini tuh. Iya. Perlu juga konsistensi belajar juga ya, yang masih kita yang masih kelas 10 juga Kak, bisa jadi tips buat kita sendiri, buat kedepannya kita harus seperti apa supaya nanti nggak menyesal di akhir gitu ya Kak ya. Soalnya pasti perlu banyak hal yang dipersiapkan untuk menuju ke PTN impian masing-masing. Nah, untuk kakaknya di sini ada nggak sih Kak tips-tips buat kami yang terutama masih kelas 10 nih, kayak belum tahu nanti ngebarenya cara belajarnya yang tepat tuh gimana Kak, proses belajarnya atau menjaga konsistensi belajar tuh bagaimana tuh? Kalau menurut aku, kalau cara belajar itu emang harus dari awal masuk SMA itu benar-benar harus dicari kalian tuh enaknya itu belajarnya tuh kayak gimana. Mungkin di malam hari, di tempat yang sepi, atau di kafe, atau kalian sukanya bareng teman-teman, atau nonton video. Itu kalian harus benar-benar cari dari awal. Terus kalau saran aku, jangan sampai kalian itu nyari style belajar itu yang toksik sampai gak tidur, sampai gak istirahat, minum kafein berlebihan, itu jangan ya guys. Soalnya nanti misalkan kalau kalian belajar nih buat UTBK, terus habis itu gara-gara kalian gak kurangan tidur, terus kalian kebanyakan kafein, terus kalian gak fit, itu nanti waktu UTBK tuh bakal blank guys, bakal lupa. Terus habis itu bakal sering panik gitu, kayak deg-degan gitu. Soalnya aku ngerasa waktu aku belajar UTBK tuh agak toksik ya, soalnya sampai jam 4 subuh tuh belum tidur. Biasanya sampai gitu.
Jadi gaya belajar tuh penting banget. Yang penting jangan sampai mengganggu ke konsentrasi juga ya, karena Iya, pasti konsentrasi itu penting banget ya Kak ya. Apalagi kalau sampai belajar sampai subuh kan pastinya juga nggak baik juga buat kesehatan. Kalau untuk Kak Hafiz sendiri gimana Kak? Oke, kalau tips dan trik dari aku tuh sebenarnya simpel aja. Kalian tuh cukup menata mindset kalian lah. Kalian tuh harus punya tujuan. Kalian kedepannya nih, misalnya nih, aku kelas 10, aku bakal sampai di titik A. Nanti aku mau kelas 11, aku pengen naik lagi, aku pengen di titik B. Aku nanti di kelas 12, aku pengen masuk eligible. Dan aku pengen lolos di PTN yang aku pengen. Nah, itu mindset itu harus kalian tanam dari kalian kelas 10. Beda dengan kita nih. Jujur aku dulu baru kepikiran buat masuk di ITS itu baru aku kelas 11. Jadi itu aku sumpah nyesel banget karena di kelas 10 itu aku bener-bener cuma sekolah itu main-main aja guys. Jadi tolong buat kalian yang akan berjuang, tolong mindsetnya dibenarkan ya guys. Jangan sampai kalian itu jangan sampai kalian tuh kayak kita lah. Semoga kalian yang nonton ini bisa lolos SNBP, SNBT. Amin. Amin. Tapi jalur mandiri nggak seburuk itu, jujur. Bener. Yang pasti alhamdulillah udah bisa masuk ke PTN yang diinginkan ya Kak ya. Sampai 10 apalagi ya Kak ya. Alhamdulillah. Jadi waktu Kak belajar itu kan pasti ada mata pelajaran yang Kak fokuskan nih Kak. Nah kira-kira mata pelajaran apa yang Kak fokuskan yang relevan dengan jurusan yang Kakak pilih sekarang itu? Oke, mungkin aku dulu ini sedikit lucu lah. Karena jurusanku kan lagi masih tes, jadi aku sampaikan. Dan itu sangat berhubungan erat dengan fisika. Dan fun fact-nya, aku di SMA kurang suka sama fisika. Dan saat aku kuliah itu bingung banget karena gini, semua teman-temanku tuh aku tanyain kan, mereka fisikanya berapa? Mereka cuma dapat satu fisika, yaitu fisika dasar. Dan aku mendapatkan 2 fisika. Itu membuat ya itu cukup pusing lah buat aku. Karena basicnya awalnya tuh aku suka di matematika. Dan ya mungkin karena sedikit melenceng salah jurusan lah. Jadi tapi aku sekarang sudah enjoy. Ya aman banget. Aku udah mulai bisa menata pola belajar pula. Jadi ceritanya Kak Hafiz ini berarti jangan sampai nggak menyukai salah satu mata pelajaran juga ya teman-teman. Harus mulai dicintai juga ya. Semuanya harus mulai disukai supaya nanti bisa berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan dari mata pelajaran yang sekiranya awalnya kita nggak suka tapi malah jadi rezekinya kita sendiri gitu ya Kak ya. Betul. Kalau dari Kak Ica gimana Kak? Kalau dari aku sih, karena aku terapi okupasi itu kan kesehatan ya. Jadi aku tuh dapat matkul anatomi, fisiologi, terus P3K. Terus aku dulu waktu SMA itu, waktu belajar biologi tuh nggak remen. Jadi remen terus. Karena emang susah banget guys biologi tuh. Tapi waktu udah kuliah tuh aku ngerasa kayak, oh ini dulu pernah diajarin waktu SMA. Jadi waktu buka buku SMA tuh jadi kayak recall gitu. Jadi kayak ya even though remet terus ya bermanfaat lah ilmunya. Jadi ibu di sini kita mau nggak mau ya, suka nggak suka harus suka di sini. Karena kita nggak tahu kedepannya kita nanti, siapa tahu rezekinya bukan masuk di PT yang kita inginkan. Terus akhirnya pas di kuliah nanti kita harus tahu, sehingga di SMA udah pernah tahu, kita berusaha buat suka, akhirnya di kuliahnya kita dapat kemudahan buat belajarnya selanjutnya. Ya ternyata ilmu itu juga bermanfaatnya nggak cuma sesaat aja ya Kakak ya. Pasti juga jangkanya panjang gitu. Walaupun hari ini kita belum merasakan manfaatnya, tapi di waktu yang akan datang pasti akan dirasakan manfaatnya gitu. Nih kakak ini ada nggak sih Kak pengalaman waktu mungkin pas masuk kuliahnya langsung nih, gimana nih rasanya waktu pertama kali sampai di tempat di sini? Ya, pasti ada deg-degannya, Kayaknya rasa campur aduk lah kayak pasti ya. Coba diceritakan ya, boleh diceritakan. boleh sharing nggak nih Kak? Kalau aku sih ya, karena aku kan kita kan dari Jawa Timur nih. Terus habis itu kalau kan aku ngerantau jauh ke Jabodetabek. Gimana di Jabodetabek itu isinya bukan orang Jawa, bukan suku Jawa, tapi suku-suku Sunda kayak Betawi kayak gitu. Jadi aku ngerasa deg-degan banget soalnya mereka tuh pembahasannya tuh beda. Terus habis itu cara ngomongnya beda. Terus
dari culture dan lain-lainnya tuh semuanya tuh beda. Jadi tuh aku mau jump in ke mereka tuh kayak agak susah gitu. Terus kayak sering dikatain juga kayak, ih Jawa ya kamu. Soalnya kayak kelihatan banget medoknya gitu kalau ngomong Indonesia. Jadi kalau mau ngomong lu guaan sama temennya tuh kelihatan banget Jawanya gitu sih. Kalau dari kuliah sih sejauh ini aman ya, nggak yang susah banget dari awal. Masih ada culture shocknya ya kak ya. Tapi sekarang gimana kak? Udah bisa Alhamdulillah lo gue gitu kak? belum bisa. Tapi soalnya circle pertemanannya Jawa semua, jadi kayak yaudah ngomongnya pakai Jawa. Ya, Malah yang dari Depoknya sendiri ikut ngejawa. ngikut medok-medok gitu ya kak ya ngomongnya. Menarik banget teman-teman, ternyata bisa ya kayak gitu ya kak ya, culture shocknya padahal ada di Kak Ica tapi malah teman-temannya Kak Ica yang ikut Kak Ica ngomongnya seperti itu. Kalau dari Kak Hafiz gimana kak? Oke, kalau dari aku, emang kan aku dari awal, dari kelas 11 tuh pengen banget di ITS. Jadi ketika aku masuk, wah gila, seneng banget sih. Dan juga untuk, sebenarnya kurang lebih sama kayak Ica. Jadi walaupun kampusku itu di Surabaya, tapi ITS dan jurusanku itu rata-rata mereka orang-orang yang nggak beruntung di ITB. Jadi banyak banget nih teman-temanku, ini fun fact ya teman-teman. Jadi banyak banget nih teman-temanku yang dari Jabodetabek. Dan mereka tuh ngomongnya juga lo gue. Jadi sedikit banyak, aku juga kepengaruh. Jadi, tapi aku masih belum bisa kayak mereka lah. Oke. Dan sebenarnya juga sama aja. Aku juga kadang ditanya sama teman-temanku yang misalnya kita baru kenal nih. Aku ditanya, kamu pasti Jawa. Dan karena dari Jawa tuh kelihatan banget. Jadi kayak gitu. Baik. Ternyata walaupun Kak Hafiz ini juga dari Jawa Timur dan kampusnya juga masih Jawa Timur juga, ternyata juga ada culture shocknya juga ya, nggak harus yang jauh-jauh banget, bahkan di pindah kota aja bisa aja culture shocknya kayak Kak Hafiz ini. Nah, untuk kakak ini kira-kira kalau menurut kakak, prestasi, organisasi, atau kegiatan kokurikuler itu berpengaruh nggak sih kak buat diri kakak masing-masing? Oke, aku mau izin jawab dulu. Boleh. Ya, jadi kan tadi di awal aku udah nyebutkan kalau aku dulu di SMA ketua OSIS. Jadi menurut itu cukup berpengaruh lah. Karena apa? Karena dari ketua OSIS itu aku bisa belajar banyak hal lah. Yang pertama ada public speaking. Karena tadi aku ceritakan banyak temanku dari Jabodetabek dan mereka tuh ngomongnya kayak kenceng-kenceng banget, lancar-lancar banget. Itu kayak wah, aku nggak boleh ketinggalan nih. Jadi skillku yang udah aku asah di SMA dulu, yang aku jadi ketua OSIS itu aku naikin lagi lah. Terus untuk yang kedua itu problem solving. Karena gini, di ITS tuh apalagi di jurusanku itu banyak banget kayak aku disuruh menyelesaikan sebuah case tentang mesin, tentang kehidupan, banyak lah. Itu aku sedikit banyak ngambil dari pengalamanku yang aku rasakan di SMA kayak gitu. Jadi memang pengalaman itu suatu pelajaran yang sangat berharga ya. Iya, betul banget ya kak ya. Apalagi dulu Kak Hafiz ini mantan ketua OSISnya SMA 1 guys, dulu guys. Kalau dari Kak Ica sendiri gimana kak? Kalau aku sih gak jauh-jauh banget ya dari Hafiz, soalnya dulu aku juga ikut banyak organisasi, salah satunya juga OSIS, terus juga ikut SKI juga. Terus kalau misalkan ikut di organisasi di kampus itu juga gak kaget gitu loh, soalnya 11-12 juga kan sama waktu di SMA. Jadi kalau misalkan ada magang atau diwawancara sama dosen, terus habis itu misalkan kita mau ada visit ke rumah sakit, itu jadi kayak lebih enteng lah ngomongnya. Jadi kayak tahu mau nanyain apa, even though gak dikasih pertanyaan dari rumah, jadi kita di situ bisa spontan gitu, langsung nanyain gitu. Kalau dari pengalamannya Kak Ica sendiri tadi kan juga ikut organisasi ya kak ya di kuliah ini. Nah itu gimana sih kak? Coba boleh diceritain dong buat teman-teman. Siapa tahu ada yang tertarik waktu kuliah pengen masuk organisasi. Kalau aku itu ikut organisasi nasional karena prodi aku itu di Indonesia cuma ada 2, terapi okupasi cabang UI sama cabang Solo Surakarta. Jadi aku ikut organisasi namanya IMOTI.
IMOTI itu kayak Ikatan Mahasiswa Okupasi Terapi Indonesia gitu. Jadi di situ tuh kayak kita tuh ada program kerja yang nyebarin kayak terapi okupasi tuh kayak gimana sih? Soalnya kan masih sedikit kan peminatnya. Terus kalau misalkan soal lingkungan organisasinya sendiri tuh juga menurut aku lebih sehat gitu. Lebih sehat di kuliah daripada di SMA. Tapi kalau misalkan SMA sih sehat juga sih, cuman kadang tuh karena banyak banget program kerja yang deket-deketan tuh jadi kayak keteteran dikit sama les, sama belajar, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kuliah kan lebih fleksibel ya, kayak kuliah pulang, organisasi juga nggak siap saat. Keren banget ya teman-teman, ternyata jurusan dari Kak Ica ini cuma ada 2 di Indonesia gitu. Dan Kak Ica berhasil masuk di salah satu jurusan yang ada di UI gitu. Ya, boleh kasih tangan dulu dong. Nah ini Kak, kan kakaknya udah melewati SNBP terlebih dahulu, lalu SNBT, lalu baru ke Mandiri. Nah pastinya ada rasa mental sedih, overthinking, takut nggak bisa kuliah di tahun ini, takut nanti jadi gap year, dan lain-lain. Nah gimana sih Kak cara kakak Hafiz sendiri dan Kak Ica mengatasinya nih? Bisa nih dibagi tips kepada teman-teman. Oke, jadi buat aku dulu nih. Aku kan dulu nggak lolos SNBP. Jujur aku dulu sangat sedih karena itu benar-benar aku awalnya kan pede banget tuh masuk di SNBP, dan ternyata planku gagal, dan aku menyiapkan SNBP itu kurang lebih cuma 1 bulan 2 bulan, dan ternyata nilaiku juga nggak ngangkat. Jadi kan plan terakhirku di Mandiri. Jadi tips dan trik dari aku itu terbukalah kepada orang tua. Jadi orang tuaku tuh sangat support kepada aku walaupun aku nggak lolos SNBT, dan alhamdulillah orang tuaku juga mensupportku buat aku coba di Mandiri. Fun fact juga, aku Mandiri mendaftar 3 guys. Yang pertama ada Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Teknik Industri, alhamdulillah masuk. Di Universitas Brawijaya Teknik Mesin, alhamdulillah masuk, dan yang terakhir di Institut Teknologi 10 November Teknik Mesin, alhamdulillah juga masuk. Jadi menurutku yang cara agar tetap tenang dan tidak overthinking tuh terbuka terhadap orang tua guys. Ya, seperti itu. Baik, jadi benar-benar perlu sekali ya untuk terbuka membagi keluh kesah kita, khususnya terhadap orang tua kita. Iya pasti kalau dari orang tua itu supportnya kan juga langsung ke anaknya ya biasanya ya, langsung ada hubungan batin juga kayak gitu kalau dari orang tua. Jadi kalau orang tua ini emang harus yang tahu nomor 1 sih, supaya gimana pun nanti lancar juga berkat doa orang tua juga kan ya Kak ya. Jadi gimana pun orang tua nomor 1 tuh. Lalu semisal nih Kak, dulu kakak itu kan udah melewati banyak tahap sampai ke Mandiri. Kalau misal di Mandiri pun kakak nggak lolos, kira-kira rencananya gimana Kak dulu? Aduh. Agak berat ya Kak ini ya Kak? Ini berat sih. Kalau aku sih, udah aku banget ya jawabnya. Kalau aku sih semisal nggak lolos ya, tapi punya lolos. Kalau nggak lolos, aku kayaknya ya dia bantu orang tua di rumah, bantu kerjaan rumah. Ya udah sambil kayak les gitu, mungkin ikut les lagi. Gitu doang sih. Kayak nggak ada harapan gitu, tapi ya untungnya keterima sih. Nggak tahu lagi kalau Alhamdulillahnya keterima ya Kak ya. Iya. Rezekinya berarti masuk ke UI lewat jalur mandiri gitu. Benar. Kalau Kak Hafiz gimana Kak? Kalau aku sebenarnya kalau nggak lolos di Mandiri ya berarti Iya betul. itu planku sebenarnya sama aja kayak kita, aku bakal gap year, dan mungkin pas itu aku sedikit punya plan kalau aku bakal mendaftar di kedinasan, tapi alhamdulillah tidak jadi karena aku udah masuk di Mandiri TS Teknik Mesin juga. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya kakak-kakak ini berhasil ya lolos lewat jalur mandiri gitu. Udah kayak terakhir banget nih, alhamdulillahnya. Iya. Bahkan Kak Hafiz sudah punya plan buat masuk ke kedinasan, tapi ternyata di mandiri lolos. Akhirnya nggak jadi ya Kak ya di kedinasannya. Rezekinya di situ. Rezekinya di situ lewatnya jalur mandiri. Nah, pasti ada nih Kak, kebiasaan-kebiasaan kecil, contohnya seperti belajar konsisten atau mungkin bangun pagi Kak, sesimpel bangun pagi yang Kakak lakukan dari SMA sampai sekarang, yang mana itu menentukan
atau menentukan kakak di kuliah nanti gitu? Ada nggak sih kak kayak kebiasaan yang membantu kakak? Kebiasaan kecil di SMA. Kalau aku boleh jujur nih, aku di SMA ini sangat disiplin. Kenapa aku bilang gitu? Aku selama 3 tahun di SMA 0 poin guys. Wow. Dan itu aku bawa beneran. Aku bawa di kuliahku. Aku di kuliah nggak pernah telat. Aku nggak pernah ketinggalan kelas. Aku nggak pernah bolos kelas. Jadi itu salah satu hal kecil yang aku lakukan di SMA yang masih ke bawah saat aku kuliah. Jadi seperti itu. Kalau untuk Kak Ica sendiri? Kalau aku sih sama ya kayak Hafiz, soalnya kan di semasa juga dibiasain buat datang pagi, buat pakai atribut, terus kelengkapan yang dicek kayak gitu. Jadi waktu kuliah juga kebiasaan. Terus habis itu dulu waktu SMA itu sering banget aku skip sarapan. Tapi semenjak aku masuk kuliah ini awal-awalnya itu juga skip sarapan sih, tapi lama-kelamaan tuh karena kuliah jadwalnya juga lumayan padat, akhirnya aku bisa lah mulai kebiasaan makan sarapan di warteg kayak gitu. Jujur misalkan kalau sarapan tuh biasanya kan dimasakin ibu, jadi kayak kadang tuh homesick ya kalau makanannya tuh kangen banget sih. Cuma itu sih sama kayak Hafiz. Jadi ternyata kebiasaan kecil-kecil yang kadang kita lewatkan seperti sarapan ternyata sangat kita butuhkan ya nantinya di kuliah ini. Iya, betul. Dan dari cerita Kak Hafiz dan Kak Ica ini kita juga bisa belajar ya, ternyata apa yang kita tanamkan di diri kita sendiri itu juga bakal bermanfaat untuk diri kita di waktu yang akan datang. Walaupun itu kebiasaan kecil, mulai dari bangun pagi, lalu dari Kak Ica dia ada sarapan, ternyata sarapan, bangun pagi itu juga pasti bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu. Nah, sebelum kami menutup ini Kak, kira-kira ada pesan apa sih dari kakak-kakak ini untuk adik-adiknya yang setelah ini kelas 12 juga akan berjuang, lalu kelas 10 yang baru memulai perjalanannya, kira-kira tips, trik, lalu pesan apa sih Kak yang bisa kakak sampaikan? Oke, baik. Jadi sebelumnya aku mohon maaf ya karena suaraku agak serak karena tadi habis teriak-teriak. Oke, jadi aku di sini mau membagikan pesan dan pesanku untuk kelas 12. Aku berharap untuk kelas 12 nanti kalian jangan nakal-nakal lah. Karena kalian udah di ujung tanduk nih. Kalian sebagai mas mbak dari adik-adik kalian, tolong sebelum kalian keluar berikan yang terbaik untuk semasa. Dan untuk kedepannya semoga kalian dilancarkan untuk SNBP, SNBT mandirinya sesuai dengan jurusan dan universitasnya masing-masing. Terus untuk kelas 11 jangan bandel-bandel lah, karena kalian nih posisinya kan lagi di tengah nih. Habis ini kelas 12 keluar, kalian baru kalian akan jadi paling senior lah di semasa. Jadi jangan bandel-bandel, jangan nakal-nakal, nurut kata Bapak Ibu Guru. Dan untuk adik-adik kelas 10 yang akan memulai perjalanan di SMA 1, serius. Tolong serius dipikirkan dari sekarang apa yang harus aku lakukan selama 3 tahun ke depan. Targetnya itu loh ditata mulai dari sekarang, mindsetnya ditata. Baik. Dari Kak Ica, pesan apa Kak yang ingin sampaikan? Dan dari aku sih gak beda jauh ya sama Hafiz. Soalnya menurut aku planning itu emang penting banget dan niat itu emang harus ditata dan kalau bahasa Jawanya tuh dijujukin dalam hati yang benar-benar harus niat gitu dari kelas 10. Terus habis itu sikapnya juga dari awal masuk sekolah itu jangan bikin Bapak Ibu Guru tuh sedih, jangan sampai. Terus habis itu ya dijauhi menghilangkan kebiasaan buruk seperti atributnya nggak lengkap, telat datang ke sekolah, kayak sering contek kayak gitu kan, jangan. Jadi tolong kelas 10, 11, 12 untuk ditata lagi niatnya supaya nanti untuk mendapatkan PTN-nya itu mudah dan sukses. Baik, terima kasih banyak Kak atas kesan, pesan, dan juga segala pengalaman yang telah diberikan kepada kami semua. Iya, betul. Berarti dari apa yang tadi Kak Ica dan Kak Hafiz sampaikan ini berarti kuncinya itu cuma satu teman-teman, yaitu berusaha. Berusaha itu juga melalui doa, melalui
belajar juga, lalu dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar, mungkin itu bisa dari orang tua, dari teman, dari guru, dan lain sebagainya gitu. Oke, tibalah kita di akhir acara, kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, ucapan, atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.